teman-teman, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis dan mekanisme obat infeksi saluran pernapasan bagian atas. Sebelumnya, saya akan membahas dulu tentang infeksi saluran pernapasan. Nah, untuk infeksi saluran pernapasan di sini terbagi menjadi dua. Ada infeksi saluran pernapasan bagian atas yang biasa disebut akut karena gejalanya yang cepat dan berlangsung sementara, dan ada juga infeksi saluran pernapasan bagian bawah yang biasanya lama dan menahun. Untuk infeksi saluran pernapasan bagian atas itu mulai dari hidung, mulut, laring, paring, dan itu bagian atas. Dan biasanya bisa disebabkan oleh faktor-faktor dari tubuh kita juga, seperti faktor cuaca, tubuh kita yang tidak tahan terhadap cuaca yang ekstrim, misal terlalu dingin atau terlalu panas. Dan ada juga faktor usia yang sudah lanjut atau yang masih bayi, yang sistem imunnya belum stabil atau yang sistem imunnya sudah menurun. Selanjutnya itu ada tentang kebiasaan. Nah, kebiasaan ini biasanya kebiasaan yang suka malas berolahraga dan juga berjemur. Dalam satu hari, misal tidak ada terkena sinar cahaya matahari dan asupan makannya pun tidak ada yang mengandung vitamin D. Terus, kurangnya istirahat, jam tidurnya tidak cukup. Ada juga yang terakhir itu adalah faktor pikiran. Nah, faktor pikiran juga mempengaruhi sistem imun kekebalan tubuh kita. Nah, sampai di sini penjelasan infeksi saluran pernapasannya. Saya selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis dan mekanisme obat infeksi saluran pernapasan bagian atas atau ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Biasanya dokter memberikan dua terapi. Yang pertama adalah terapi utama. Dokter biasanya memberikan antibiotik. Contohnya seperti amoksisilin. Yang kedua itu ada terapi suportif. Terapi suportif ini terbagi menjadi 5 golongan, tergantung ciri-ciri dan gejala-gejala masing-masing. Yang pertama ada golongan ekspektoran. Golongan ekspektoran ini yang biasanya lendir dahaknya itu lebih kental dan sulit untuk dikeluarkan, sehingga dokter mencari obat yang menyesuaikan untuk pengenceran dahak agar bisa dikeluarkan lewat batuk. Obat di sini contohnya glyceryl glycol. Nah, untuk yang kedua itu ada golongan antihistamin. Untuk golongan antihistamin ini biasanya yang rentan terhadap cuaca, yang tidak tahan terhadap cuaca, yang mengakibatkan dirinya alergi terhadap cuaca itu. Biasanya dokter memberikan obat klorpeneramin maliat. Nah, untuk selanjutnya ada yang ketiga itu golongan analgetik. Biasanya dokter memberikan obat golongan analgetik ini untuk pasien yang mengalami gejala awalnya itu seperti demam karena terkait infeksi. Dan contoh obatnya adalah paracetamol. Yang keempat itu ada golongan kortikosteroid. Nah, untuk golongan kortikosteroid ini dokter memberikan kepada remaja maupun dewasa dan orang tua, jarang sekali memberikan kepada anak-anak maupun balita karena dapat menghambat sistem pertumbuhan anak dan balita. Jadi diberikan untuk orang dewasa. Biasanya obat kortikosteroid ini diberikan kepada pasien yang mengalami gejala nyeri juga, dan obatnya adalah dexamethasone. Yang terakhir itu yang kelima ada golongan vitamin. Nah, golongan vitamin ini dokter biasanya memberikan golongan vitamin B. Karena untuk memperkuat sistem imun dalam tubuh kita, terlebih pada balita dan anak-anak. Pada ISPA sendiri, sistem imun sangat lemah. Jadi, harus
diberikan vitamin untuk mendorong sistem imun kembali meningkat dan bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi begitu teman-teman. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Bagi teman-teman yang ingin penjelasan lebih lanjut atau teman-teman yang juga tahu tentang ISPA sendiri, gejalanya maupun pengobatannya, atau ada yang mau request tentang cara penanganan secara tradisional juga bisa. Silahkan komen ya teman-teman. Assalamualaikum.